Selamat yang berpuasa, menikmati sajian ini sambil menunggu berbuka puasa. Please go for watching. Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. Bab 181 memberikan kebebasan. Tang Wan membuka matanya lebar-lebar dan sangat terkejut. Dunia fana yang kecil ini melahirkan banyak orang hebat dengan basis kultivasi seperti itu. Seharusnya hal ini mustahil untuk dilakukan. Kalau begitu katakan kepada mereka semua dan suruh berkumpul di sini. Jika mereka mau maka mereka bisa bergabung, kata Tang Wan dengan sedikit ketertarikan. Kalau begitu senior harus menunggu untuk beberapa waktu. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memanggil mereka semua dan menawarkan kesempatan ini. Fang Ze memberikan akomodasi kepada Tang Wan dan memintanya untuk menunggu. Segera dia meminta Chen Mu dan Dai Long pergi untuk mengurus sisanya. Hanya dalam beberapa hari saja kabar ini menyebar seperti hujan. Semua orang menjadi sangat senang dan tidak ada yang mau melewatkan kesempatan ini. Bahkan kabar ini juga mencapai Kekaisaran Pedang. Guan Lao dan semua bawahan Han Sen juga menantikan hal semacam ini. Mereka semua menunggu di luar tempat kediaman Han Sen dengan sabar. Liu Suang tertidur di dalam pelukan Han Sen dan minggu ini merupakan gilirannya. Perlahan dia membuka matanya dan merasakan kalau banyak orang sudah berkumpul di depan. Suamiku, sepertinya ada urusan penting yang ingin mereka bicarakan, kata Liu Suang dengan santai. Han Sen mengusap rambut Liu Suang dan mencium bibirnya yang manis. Kalau begitu bagaimana jika kita keluar? Liu Suang tersenyum dan membantu Han Sen mengenakan pakaiannya. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka berdua keluar dan Han Sen menatap mereka semua dengan dingin. Ada hal apa sampai kalian semua menggangguku? Tanya Han Sen dengan dingin. Begini Kaisar. Ada kultivator yang berasal dari alam mistik datang bernama Tang Wan, kata Guan Lai dengan penuh semangat. Dari ekspresimu sepertinya dia tidak datang untuk membuat masalah. Langsung saja katakan apa tujuannya datang, tanya Han Sen dengan santai. Beliau memberikan kesempatan untuk kultivator alam Divine Sea dan di atasnya untuk mengejar martial Dao yang lebih tinggi. Beliau juga berjanji akan memberikan sumber daya dan latihan yang bagus, namun dengan bayaran kami harus siap untuk berpartisipasi dalam perang jika memungkinkan, kata Guan Lao dengan senyum yang lebar. Han Sen mengangkat satu jarinya dan menghapus semua tanda jiwa yang sudah dia tanamkan kepada mereka semua. Guan Lao dan semua orang saling memandang dan bingung dengan apa yang sebenarnya Han Sen pikirkan. Mulai hari ini kalian sudah bebas dan bisa melakukan apapun yang kalian inginkan. Mengejar martial Dao yang lebih tinggi adalah keinginan semua orang. Jadi aku tidak akan pernah membatasi keinginan kalian untuk pergi ke alam mistik. Tapi sebagai mantan orang yang pernah kalian layani, aku hanya bisa mengatakan satu hal. Giok yang terlihat bagus bukan berarti tidak memiliki kecacatan, kata Han Sen dengan pasrah. Apakah Kaisar tidak ingin pergi bersama dengan kami? Tanya semua orang dengan bingung. Aku adalah angin yang tidak bisa dikekang oleh siapapun. Selayaknya angin, aku tidak akan bisa dikendalikan oleh siapapun. Alam mistik berisi banyak orang-orang kuat dan persaingannya sangat ketat. Dalam hidupku aku tidak akan pernah mau bergabung dengan kekuatan manapun atau menjadi bawahan orang lain. Itulah prinsip hidup yang aku pegang hingga saat ini, kata Han Sen dengan tegas.
Mereka semua memberi hormat yang terakhir kalinya untuk Hansen. Keinginan mereka sudah sangat jelas dan Hansen sudah memberikan mereka kebebasan atas izinnya. Kecuali Chang Fen, semua orang mundur dan pergi dari sana. Chang Fen memiliki kesetiaan yang tidak akan pernah bisa diukur. Sejak saat Hansen pertama kali memerintah, dia sudah bersumpah akan setia kepadanya tanpa adanya paksaan. Liu Xuang dengan dingin berkata, "Kenapa kau tidak pergi bersama mereka?" Orang tua ini sudah bersumpah setia untuk melayani Yang Mulia Kaisar untuk seumur hidupnya. Ratu tidak perlu meragukan kesetiaan hamba. Saya yakin bahwa Kaisar memiliki pendapatnya sendiri, kata Chang Fen dengan jujur. Sangat jarang melihat karakter seperti dirimu. Kau mendapatkan rasa hormat dariku. Orang itu memang mengatakan sebuah keuntungan, namun apa yang mereka dapatkan hanya melihat pemandangan yang baru. Sumber daya yang dimaksud oleh pria bernama Tang Wan tidak lebih adalah sesuatu yang aku berikan kepada kalian. Namun sampainya di sana mendapatkan sumber daya itu jauh lebih sulit. Mereka harus berjuang mati-matian dan tidak seperti aku yang memberikannya secara cuma-cuma, kata Hansen dengan santai. Kenapa suami tidak mengatakan itu kepada mereka? Tanya Liu Xuang dengan sangat terkejut. Tidak ada gunanya. Sejak awal seorang kultivator memang harus seperti itu. Sejak awal hubungan yang kita miliki hanya hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Jika di sini mereka menerima sumber daya dengan sangat mudah dariku, maka ketika mereka di sana maka mereka akan tahu bagaimana rasanya hidup dengan bergantung dengan kekuatan mereka sendiri. Aku sudah memberikan mereka pilihan dan apa yang mereka pilih kita harus menghargainya, jawab Hansen dengan tegas. Episode sebelumnya. Bab 180 Kesempatan Besar. Episode berikutnya. Bab 182 Kesetiaan Penuh. Kesombongan surgawi. Bab 182 Kesetiaan Penuh. Chang Fen hanya bisa menghela nafas, dan jika apa yang dikatakan Hansen benar maka itu akan menjadi penyesalan terberat mereka. Awalnya Chang Fen sendiri juga berpikir terlalu boros dalam menggunakan sumber daya. Hansen bahkan tidak segan memberikan pil roh tingkat virtual setiap bulannya dan membuat mereka sangat senang. Ada sesuatu yang sedikit mengganjal hati bawahan ini dan saya harap Kaisar mau menjelaskannya. Tang Wan itu memberikan proposal yang menarik. Namun jika menebak seharusnya tidak sesederhana itu, bukan? Chang Fen sadar bahwa mungkin ada sesuatu yang salah. Persiapan akan perang. Jika harus menebak maka ras manusia mungkin baru saja menderita kerugian yang besar. Karena itulah mereka membutuhkan banyak orang untuk direkrut. Karena itulah aku tidak mau untuk pergi dan istri-istriku tidak diizinkan. Sampainya mereka di sana jangankan dapat berkultivasi dengan tenang. Setiap harinya mereka akan melihat darah dan mayat. Hansen sedikit menebak apa yang sedang terjadi. Jika harus menebak maka pada saat dia mati tidak ada seorang pun yang dapat menggantikan dirinya sebagai yang terkuat. Daftar surgawi memang sudah berubah, namun pada dasarnya setiap ras memiliki kekuatan yang hampir seimbang dan hampir tidak ada yang dapat mencapai kejayaan masa lalunya. Liu Xuang dan Chang Fen menanggapi ini dengan serius. Mereka tidak menyangka kalau persaingan di alam mistik akan semengerikan itu. Tanpa adanya kekuatan mereka sama sekali tidak memiliki hak untuk berdiri. Sudahlah, jangan dipikirkan. Aku dan Liu Xuang akan pergi ke kerajaan Xianjiang, kata Hansen dengan santai. Kaisar bisa pergi dengan tenang dan semua urusan bisa saya tangani, kata Chang Fen dengan hormat.
Hansen mengangguk dan membawa Liu Xuang terbang. Hansen memadatkan niat pedangnya dan terbang dengan santai. Tangannya melingkar di pinggang Liu Xuang dan Hansen tidak ingin buru-buru. Kenapa tidak menggunakan arai teleportasi untuk lebih cepat sampai? Tanya Liu Xuang sambil bersandar di dada Hansen. Apakah kau tidak senang jika aku terus bersama denganku? Tanya Hansen dengan santai. Bukan begitu maksudku. Aku pikir kau ingin berbicara dengan orang itu. Maaf jika pertanyaanku membuatmu tidak senang. Kata Liu Xuang yang terlihat panik. Ya, aku benar-benar tidak senang. Maka kau harus dihukum. Hansen menahan Liu Xuang dan mencium bibirnya. Liu Xuang mendorong Hansen dan mengusap bibirnya. Selalu saja seperti ini. Aku sedikit khawatir jika kau bertemu dengannya dan terjadi bentrokan. Aku takut kalau kau akan terluka. Mustahil. Jangan pernah berpikir yang tidak-tidak. Bahkan jika aku bertarung dengannya, yang akan mati adalah orang itu. Kultivasinya mungkin jauh berada di atasku, namun aku memiliki sesuatu yang dapat membunuhnya. Paling banyak aku hanya akan kehabisan energi seperti sebelumnya. Hansen berkata dengan jujur. Jika jumlahnya lebih dari satu dan mereka berada di tahap akhir alam Dao Fusion, maka Hansen tidak memiliki peluang untuk menang. Namun ini hanya satu orang dan selama Hansen menggunakan pedang kekacauan maka kemenangannya sudah dapat dipastikan. Liu Xuang tersenyum dan sepenuhnya percaya dengan Hansen. Sekarang dia merasa sangat lega dan mereka berbicara banyak hal selama perjalanan lambat mereka. Seminggu lebih akhirnya mereka sampai di kerajaan Xianjiang. Tidak ada yang berubah sama sekali dan Wudi bersama dengan Liu Bufan menyambut kedatangan mereka. Liu Bufan sudah terbiasa menjadi seorang raja dan tentunya kabar mengenai semua orang yang akan pergi ke alam mistik juga sampai kepadanya. Nak, bagaimana menurut kalian tentang kondisi ini? Apakah kita juga harus pergi? Tanya Liu Bufan dengan penasaran. Tidak. Kami tidak akan pergi dan aku juga tidak setuju jika ayah mertua mengikuti mereka. Aku sangat mampu untuk membawa kalian untuk pergi sendiri. Dengan kekuatan kalian takutnya nanti kehidupan kalian di sana akan sulit, bahkan jika kalian ingin kembali mereka tidak akan melakukannya. Kata Hansen dengan tegas. Aku akan mendengarkan putraku. Kata Liu Bufan yang setuju dengan permintaan Hansen. Lalu apakah kita perlu menghalangi mereka yang ingin pergi yang mulia? Tanya Wudi dengan hormat. Tidak. Biarkan mereka menempuh jalan mereka sendiri. Di sana mereka akan merasakan sendiri bagaimana sulitnya untuk bersaing mendapatkan sumber daya. Tapi sejak awal memang itulah gaya dari seorang kultivator. Aku melakukan ini hanya untuk kebaikan keluargaku sendiri. Dengan kekuatan lemah seperti itu mereka tidak lebih dari seorang pengemis yang mengandalkan hidup dari pemberian orang lain. Aku mungkin bukan orang yang baik, namun aku tidak akan pernah membuat keluargaku menderita. Kata Hansen dengan tegas. Episode sebelumnya. Bab 181 memberikan kebebasan. Episode berikutnya. Bab 183 pilihan masing-masing. Bab 183 pilihan masing-masing. Setelah beberapa hari menetap, Hansen dan Liu Xuang pergi ke Sekte Embun Beku. Hansen tentunya juga memperingatkan Ziling untuk tidak pergi. Lagi pula mereka masih memiliki hubungan dengan Yunzi dan Hansen tidak bisa tinggal diam. Mereka mengobrol dengan nyama di kediaman Master Sekte. Zixin menuangkan teh untuk Hansen dan cara dia menatap Hansen penuh dengan kelembutan dan penuh hasrat.
Liu Xuang terlihat tidak nyaman dengan cara Zixin mendekati Han Sen. Sudah aku duga bahwa ini tidak sesederhana kelihatannya. Artinya kita semua direkrut hanya untuk menambah jumlah pasukan tempur. Jika intensitas perang sangat tinggi hingga mereka merekrut banyak orang, maka jangankan untuk berkultivasi mencapai martial dao yang lebih tinggi. Setiap harinya kita akan merasa gelisah dengan situasi perang. Bahkan jika ada sumber daya sekalipun, mereka tidak akan memberikan yang terbaik untuk kita, kata Ziling dengan kesal. Sebagai master sekte, pemikiran Anda sangat tajam. Bahkan tanpa aku menjelaskannya sekalipun Anda dapat menebaknya. Sumber daya yang mereka janjikan tidak akan sebagus apa yang Anda terima dariku, kata Han Sen dengan jujur. Tapi tetap saja aku sedikit kecewa. Mengejar martial dao yang lebih tinggi adalah impian setiap kultivator. Apakah kau memiliki cara untuk pergi ke alam mistik dengan dirimu sendiri? Tanya Ziling dengan penasaran. Bahkan sekarang pun aku bisa melakukannya jika aku mau. Jangan lupakan bahwa aku sudah berada di tahap akhir alam virtual. Walaupun belum lama aku menerobos, tetapi fondasiku sangat kuat. Bahkan jika aku memang berniat, maka setahun lagi aku bisa menerobos ke alam Dao Fusion. Tapi aku sedang sibuk dengan melatih mereka berempat. Han Sen mengusap kepala Liu Xuang dan tersenyum. Ziling tersenyum dan pilihan Yunzi memang sudah sangat tepat. Mungkin Yunzi bukan satu-satunya istri Han Sen. Namun perhatian dan perlakuan yang mereka terima dari Han Sen sangatlah adil, dan bahkan setelah pergi kekuatan mereka melonjak di bawah bimbingan Han Sen. Zixin benar-benar sangat iri dibuatnya. Jika saja waktu dia tahu kalau potensi Han Sen akan seperti ini, maka dia tidak akan menjauh darinya. Kalian tidak perlu khawatir dan Master Sekte bisa tenang. Aku akan membawa kalian nanti, namun aku memiliki permintaan, kata Han Sen dengan serius. Tidak perlu sungkan. Kita ini adalah keluarga dan selama aku sanggup maka aku akan melakukannya, kata Ziling dengan tegas. Sederhana saja. Aku ingin Master Sekte berlatih lebih keras. Ingatlah ini baik-baik, di alam mistik tanpa memiliki kekuatan Anda tidak layak menunjukkan wajah. Tempat itu berisi monster yang haus akan darah dan serakah. Sampai saat itu tiba, maka aku ingin Master Sekte memiliki kekuatan. Setidaknya sampainya di sana Master Sekte dapat membuat terobosan besar, kata Han Sen dengan tegas. Tentu saja. Ziling mengangguk dan setuju. Performa Han Sen terlalu luar biasa, dan setelah pembicaraan panjang ini dia sadar bahwa melangkah ke depan tanpa adanya persiapan sama saja dengan bunuh diri. Ketika mereka pergi ke dunia baru yang disebut alam mistik, maka mereka memulainya dari nol. Status Master Sekte Embun Beku sama sekali tidak berguna dan hanya kekuatan yang berbicara. Han Sen memiliki wawasan dan pola pikir yang tajam hingga membuatnya kagum. Jadi kali ini lebih baik dia mendengarkan nasihat Han Sen. Di sisi lain semua orang sudah berkumpul dan jumlah mereka terdapat ribuan orang. Guan Lao sudah melaporkan masalah Han Sen yang tidak akan ikut. Namun semua orang tidak terlalu memperdulikannya dan menghormati keputusan Han Sen. Jalan mereka sudah berbeda dan di dalam hati semua orang saat ini hanya ada bagaimana cara untuk melangkah ke tingkatan yang lebih tinggi. Jika Han Sen tidak bisa meninggalkan ikatan dunia dan masih ingin berada di dunia fana, maka itu adalah keputusannya sendiri. Namun mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini. Senior, semua orang sudah berkumpul dan tidak ada lagi yang ingin ikut, kata Fang Ze dengan hormat. Luar biasa.
Aku tidak menyangka kalau dunia ini akan dipenuhi kultivator yang cukup kuat. Kalian semua bersiaplah dan aku akan membuka saluran ruang ke alam mistik," kata Tang Wan dengan senyum yang puas. Tang Wan mengeluarkan batu dimensi dan ruang yang sangat kuat mengikat mereka semua. Tekanan yang luar biasa membombardir tubuh mereka dan semua orang dilahap langsung oleh retakan ruang yang besar. Mereka semua sudah pergi melewati saluran ruang yang menuju alam mistik. Dari kejauhan Han Sen, Ziling dan Liu Xuang melihat mereka dan hanya bisa mendoakan kelangsungan hidup yang mereka pilih. Episode sebelumnya. Bab 182 Kesetiaan Penuh. Episode berikutnya. Bab 184 Meminta Kejujuran. 84 Meminta kejujuran. Han Sen akhirnya memutuskan untuk pamit dan kembali ke Kekaisaran Pedang. Sedangkan Ziling kembali ke Sekte Embun Beku dan berniat melakukan perubahan. Dengan kepergian mereka semua maka secara tidak langsung Sekte Embun Beku menjadi kekuatan utama dari benua ini. Keempat sekte lainnya sudah tidak penting sama sekali dan mulai hari ini perubahan besar akan terjadi. Han Sen menggunakan arai teleportasi agar lebih cepat. Saat dia sampai, Yao Wu terlihat sedang mengobrol dengan Chang Fen. Dia sudah tahu semua situasinya dan kebenaran mereka semua pergi membuatnya cukup kesal. Suaminya memberikan banyak hal baik untuk mereka namun di depan kesempatan ini mereka lebih memilih pergi begitu saja. Walaupun Han Sen tidak mempermasalahkannya namun mendengar kebenaran ini membuatnya tidak senang. Mereka semua sudah pergi. Tanya Yao Wu yang tidak bisa menahan rasa kesalnya. Ya. Han Sen duduk di singgasana dan membawa kedua istrinya. Tidak tahu malu. Setelah semua kebaikan yang mereka dapatkan, apakah ini cara mereka membalasnya? Yao Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Benarkan? Bukan hanya aku saja yang berpikir seperti itu, kata Liu Xuang yang juga sependapat. Sudahlah. Apa yang sudah terjadi tidak perlu kita bahas. Han Sen menghela nafas dan menerima perkataan mereka. Karena ini sudah giliran Yao Wu maka aku akan berlatih terlebih dahulu. Liu Xuang mencium pipi Han Sen dan pamit pergi untuk berlatih. Chang Fen tersenyum dan dia juga pamit pergi. Masih banyak orang baru yang harus dia urus sesuai dengan tugas mereka nantinya. Jadi dia tidak bisa berlama-lama tinggal. Lagi pula tidak ada urusan di mana Han Sen untuk mengambil keputusan. Kau sudah berkembang cukup banyak. Hanya dalam waktu yang singkat kau hampir menerobos tahap menengah. Apakah kau tidak lelah berlatih terus-menerus? Tanya Han Sen sambil mengusap tangan Yao Wu. Tidak juga. Dibandingkan adik Cai Ying aku masih belum apa-apa. Peningkatan yang aku miliki karena bantuannya. Dia sudah menerobos tahap menengah dengan sangat cepat dan sedang tenggelam dalam pemahaman niat pedangnya. Kata Yao Wu dengan jujur. Cai Ying merupakan tuan dunia. Di dunia itu dia bisa mengendalikan semuanya dan berkultivasi di sana menjadi 2 kali lebih efektif untuknya. Jika di masa depan ada kesempatan seperti ini lagi maka aku pasti akan membantu kalian mendapatkannya. Kata Han Sen dengan jujur. Sepertinya alam mistik sangat luar biasa. Tapi aku ingin bertanya satu hal dan bisakah kau menjawabnya dengan jujur? Yao Wu terlihat sangat serius. Katakan saja apa yang ingin kau tanyakan. Aku akan menjawabnya. Kata Han Sen yang tersenyum lebar. Siapa kau sebenarnya? Tanya Yao Wu dengan pelan. Han Sen. Jawab Han Sen dengan santai. Itu bukan jawaban yang aku harapkan.
Fakta bahwa dirimu adalah suamiku, aku tidak akan pernah menyangkalnya. Satu-satunya pria yang aku cintai sampai saat ini adalah dirimu. Memang aku adalah orang yang mendorongmu untuk menjawab perasaan mereka. Kau selalu mengatakan kalau dirimu memiliki guru. Bahkan seorang murid jenius tidak akan bisa mewarisi keterampilan gurunya secepat dirimu. Dari semua hal kau adalah yang terbaik dan tidak ada yang bisa tidak kau lakukan. Yao Wu mengusap wajah Han Sen dan berkata, kita sudah bukan lagi anak kecil. Tidak bisakah kau jujur kepada istrimu ini? Kau menginginkan kejujuran, maka aku akan memberitahumu siapa aku yang sebenarnya. Han Sen mendorong dirinya dan dahi mereka bersentuhan. Yao Wu merasakan sengatan kecil di kepalanya dan sebuah gambaran muncul di kepalanya. Jiwa naga surgawi dalam bentuk sempurna meraung ke atas langit. Di bawahnya terlihat seorang pria yang sangat mirip dengan Han Sen yang duduk. Aura yang dia tunjukkan terlihat sangat agung dan hanya dengan berdiri melihatnya saja dia tahu kalau kekuatannya sangatlah dalam. Ingatan tentang sosok itu terus mengalir di kepala Yao Wu. Bahagia, kesedihan dan perjuangan yang hebat terus ditunjukkan. Yao Wu perlahan sadar dan air matanya perlahan menetes. Waktu sudah berganti menjadi sore dan Han Sen memandang keluar jendela dengan santai. Dulu kau pernah bertanya mengapa aku bisa jatuh hati kepadamu. Sebenarnya aku tidak ingin menunjukkan hal ini kepadamu, kata Han Sen sambil menatap Yao Wu. Kau, aku, Sui Jing. Yao Wu masih terlihat bingung dan kacau. Yah. Kau dan aku adalah orang yang sama-sama bereinkarnasi. Perbedaannya adalah aku membawa ingatanku dan kau tidak memilikinya. Tapi satu hal yang jelas mengapa kita memiliki ikatan bahwa surga memberikan kesempatan kedua bagi kita. Dewi Bulan Sui Jing adalah dirimu sedangkan aku adalah kesombongan surgawi Han Xuan. Penguasa alam mistik yang menempati peringkat pertama daftar surgawi, kata Han Sen dengan tegas. Episode sebelumnya. Bab 183 pilihan masing-masing. Episode berikutnya. Bab 185 meminta kejujuran. Yao Wu melompat ke dalam pelukan Han Sen dan tidak tahu harus berkata apa. Ingatan yang ditunjukkan Han Sen tidak mungkin salah dan sejak awal pertemuan mereka Yao Wu sudah merasa aneh seolah Han Sen memang tidak asing baginya. Namun apa yang dia lihat dalam ingatan itu dirinya yang di masa lalu memilih untuk bunuh diri dengan mati di tangan Han Xuan. Entah apa alasannya Yao Wu sama sekali tidak tahu. Namun dia sangat yakin bahwa hal itu membuat luka untuk Han Xuan dan membuatnya menderita. Kenapa kau memiliki ingatan kehidupan lama sedangkan aku tidak? Aku juga ingin mengingat semua kenangan itu, kata Yao Wu dengan sedih. Jiwa naga surgawi yang menyimpan ingatannya. Setelah bangkit maka aku mulai menyadari semuanya. Adapun bertemu denganmu itu adalah takdir. Namun aku tidak kecewa sama sekali karena gagal menerobos alam immortal. Bertemu denganmu jauh lebih penting dari segalanya dan untuk pertama kalinya aku sangat berterima kasih kepada surga. Apa yang perlu kau pahami sekarang adalah masa sekarang di mana hanya ada nama Han Sen dan Yao Wu, kata Han Sen dengan tegas. Jika aku tidak bisa mendapatkan kembali ingatan itu, bisakah kau menceritakannya semuanya? Aku tidak ingin melupakan apa yang sudah pernah kita lalui, kata Yao Wu dengan sedih. Ini akan menjadi cerita yang panjang. Han Sen membawa Yao Wu berjalan keluar dan kembali ke kamar untuk mengobrol dengan nyaman. Han Sen mulai menceritakan awal mula perjalanannya mendaki alam mistik.
Saat dia masih muda, Hansen sudah menjadi pria yang tak kenal rasa takut dan bisa dibilang bahwa dirinya adalah masalah. Berjalan kemanapun dia mau dan bertarung kemanapun dia pergi. Debutnya sangat luar biasa dan ketika dia sudah mencapai alam heaven, Hansen langsung memasuki daftar surgawi. Pada saat itulah dia bertemu Yao Wu atau Sui Jing di dunia langit dan bumi. Pada saat itu Han Xuan hanya mampu mengagumi keindahan dari sosok yang disebut dengan Dewi Bulan. Han Xuan sama sekali tidak kekurangan wanita. Dia tidak akan mengejar Sui Jing seperti yang dilakukan pria lainnya. Dirinya terbiasa untuk memakan makanan yang sudah disiapkan di atas meja. Namun siapa yang menyangka bahwa setelah penjelajahan dengan kesulitan yang luar biasa memaksa mereka untuk saling bekerja sama. Sejak itulah perasaan mereka mulai terbentuk dan hubungan mereka mulai tumbuh. Namun entah itu Han Xuan atau Sui Jing, mereka terikat dengan sebuah ikatan yang tidak bisa disingkirkan. Han Xuan memiliki harga diri yang tinggi dan luar biasa. Sedangkan Sui Jing harus mengurus sekte yang tidak lain adalah musuh Han Xuan sebagai kekuatan utama ras manusia. Walaupun hubungan mereka diketahui oleh banyak orang, namun sebagai peringkat pertama daftar surgawi dan penguasa alam mistik, Han Xuan sama sekali tidak memikirkannya dan menghargai keputusan Sui Jing yang tetap tinggal di sekte bulan. Namun beberapa kekuatan berusaha memanfaatkan hal ini, namun Han Xuan masih tetap teguh dengan prinsipnya. Setelah hari kematian Sui Jing yang lebih mati bunuh diri di tangannya, sejak saat itulah Han Xuan mulai mengasingkan diri. Yao Wu mendengar semua cerita ini dan tidak bisa menahan air matanya. Kau melewati tahun-tahun yang berat. Aku memang tidak memiliki ingatan itu, namun jika aku di posisi harus memilih salah satu dari kita yang mati, maka pada saat itu juga aku akan membunuh diriku sendiri. Aku dikenal sebagai kesombongan surgawi, jenius tak terkalahkan dan orang terkuat. Semua itu hanya sebuah omong kosong. Aku sudah kalah di tanganmu sejak saat itu, kata Hansen sambil memeluk Yao Wu dengan erat. Kebenaran ini, apakah kau juga bermaksud untuk memberitahu mereka bertiga? Tanya Yao Wu dengan pelan. Tidak. Kita terlahir kembali dengan tujuan yang baru. Apa yang menjadi masa lalu biarlah menjadi kenangan. Sekarang kita bukan musuh dan kau adalah istriku. Hansen sejak awal sudah memutuskan untuk membuka lembaran baru. Yao Wu menghapus air matanya dan tersenyum. Dia setuju dengan perkataan Hansen dan mulai bersedia memulai lembaran baru sebagai istrinya. Perlahan Hansen mengusap bibir Yao Wu dan menciumnya. Hansen mendorongnya untuk berbaring di tempat tidur dan memberikan pil roh untuk Yao Wu. Energi yin dan yang meluap dan mereka bercinta dengan liar. Apapun yang terjadi, Hansen yang sekarang tidak akan membiarkan kejadian di masa lalu terulang kembali. Hansen akan melindungi mereka dengan kekuatannya sendiri. Entah perubahan apa yang akan terjadi kepadanya nanti, Hansen sama sekali tidak peduli asalkan dia dapat memastikan bahwa mereka berempat akan selalu di sisinya. Episode sebelumnya. Bab 184 meminta kejujuran. Episode berikutnya. Bab 186 kecelakaan yang tak terduga.